Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami memiliki majelis studi dakwah terapan di YouTube dengan channel Ustadz Arifin Purba Official. Menyelenggarakan pertama pesantren virtual Pondok Salat, mengevaluasi sholat dari semua sisi. Ada tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan tingkat pemantapan. Nah, kali ini kita masih berada pada tingkat dasar dan itu free. Setiap Sabtu malam Ahad jam 20 sampai 21.30. Dan linknya kami akan share pada Sabtu pagi insya Allah. Yang kedua, program haji khusus visa haji resmi langsung berangkat tahun 2025. Insya Allah aman dan amanah. Sekitar pilihannya dari 261 juta sampai 332 juta. Silakan hubungin di nomor yang tertera dalam brosur. Yang ketiga, program umroh munajat sambil ibadah qabul hajat berangkat pada bulan April tahun 2025, tepatnya ba'da Ramadan, ya di bulan Syawal insya Allah. Ini sekedar informasi, mana tahu ada manfaatnya, silakan ya disebarkan atau disampaikan kepada sahabat, famili, teman dan sebagainya. Yuk kita luruskan niat kita kembali supaya bernilai ibadah. Nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menuntut ilmu mencari keridhaan Allah. Ini untuk santri ya, untuk jamaah. Adapun untuk pengasuhnya, nawaitu ubalighul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menyampaikan ilmu mencari keridhaan Allah. Karena kalau tidak pakai niat, nanti di akhirat ibadah kita jadi arca, jadi patung. Ada patung sholat, patung puasa, patung umroh, patung haji, patung menuntut ilmu. Ya Allah, kenapa jadi patung semua itu ibadahku? Kata Allah, karena engkau tidak pasang niat atau salah niatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal wajib pakai niat. Nah inilah niatnya. Dalam kolbu, jangan diucapkan, dalam kolbu aja. Karena niat itu dalam kolbu. Baik. Nah ini hadiah bagi orang yang istiqomah thalabul ilmi. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Jalan ke surga itu sulit. Nah tapi bagi orang yang istiqomah menuntut ilmu, Allah mudahkan. Semoga kita, keluarga kita semua dimudahkan ke surga dan insya Allah kita masuk surga bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kepada kajian kita pertemuan ke-14. Ini merupakan pertemuan terakhir untuk kelas tingkat dasar ini. Nah, setelah ini kita nanti akan masuk ke tingkat lanjutan ya. Jadi ini adalah kelas terakhir untuk tingkat dasar. Tema yang akan kita kaji adalah tentang pengertian dan tata cara sholat khauf, sholat takut ya. Bagaimana pengertiannya apa, tata caranya bagaimana, mari kita lihat. Sholat khauf. Sholat khauf adalah sholat yang dikerjakan ketika dalam keadaan sangat menakutkan, genting atau bahaya. Nah, ini ya. Jadi sholat yang dikerjakan ketika dalam keadaan menakutkan atau genting atau bahaya. Tata cara pelaksanaan sholat khauf adalah seperti tata cara pelaksanaan sholat wajib 5 waktu. Bisa sendiri-sendiri atau secara berjamaah. Oke. Nah, khauf sendiri secara bahasa artinya takut. Khauf itu takut.
Baik, syarat-syarat salat khauf. Ini ada syaratnya dia. 1. Perang yang diperbolehkan, seperti melawan kaum musyrikin atau melawan para pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Ini syaratnya. Yang kedua, berhadapan dengan musuh, walaupun tidak berperang tapi ada musuh lah, musuh antar kampung misalnya. Kalau perang itu kan dia antar negara, ini antar kampung, berhadapan dengan musuh antar kampung. Kemudian berhadapan dengan binatang buas di hutan. Nah, kemudian takut tenggelam atau terbakar. Ini beberapa syarat. Mari kita lihat satu-satu. Perang yang dihalalkan. Perang merupakan perlawanan antara dua kubu atau lebih yang menyerang satu sama lain dengan menggunakan senjata. Nah, itu perang. Kalau satu orang sama satu orang itu berkelahi namanya. Jadi kalau perang ini perlawanan dua kubu, memperebutkan satu wilayah misalnya. Nah kemudian Islam membolehkan perang apabila keadaan sudah sangat mendesak. Makanya kan dalam Islam itu disyariatkan perang itu kan ketika di Madinah. Selama di kota Mekah walaupun ditindas, diintimidasi, belum keluar perintah atau belum keluar SK untuk melaksanakan perang. Tapi ketika di Madinah barulah diizinkan oleh Allah. Nah, kemudian ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lilladzina yuqatiluna bi'annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi siapa yang diserang atau yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Jadi kalimatnya diizinkan, bukan perang lah, bukan, tapi diizinkan, karena sudah dizolimi selama ini. Selama di Makkah dizolimi, sampai di Madinah tahun pertama masih dizolimi, tahun kedua masih dizolimi, terus dizolimi. Nah sudah beberapa tahun di Madinah barulah turun ayat ini. Diizinkan kaum muslimin itu berperang. Kemudian dalam ayat yang lain, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail tarhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuanmu untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan musuh orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Nah, jadi saat mau berperang, kata Allah, persiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan peperangan itu untuk menghadapi musuh. Musuh siapa? Musuh Allah, kemudian musuh kita, kemudian musuh orang-orang yang tidak kita tahu, tapi Allah tahu. Nah, tuh. Ini dalil ya, bahwa berperang itu akhirnya diizinkan, diperbolehkan. Tapi nanti ada aturan main. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu nanti ada aturannya. Tidak boleh menyiksa, memotong kuping, mencongkel mata, tidak boleh. Membunuh yang membunuh dengan cepat. Jangan disiksa orang. Tuh, begitu dalam Islam. Nah, kemudian ada 27 macam perang yang pernah diikuti dan bahkan dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, perang Waddan terjadi tahun 623 Hijriah. 623 Masehi maksud saya. Nah, inilah perang pertama Rasulullah SAW, dan ini terjadi di Madinah. Kemudian perang Buwat
623 Masehi, perang yang bertujuan mengadang khalifah dagang Quraisy sebagai tindakan balasan tentunya. Yang ketiga, perang Zul Usairah 623 Masehi, cikal bakal perang Badar Kubro. Yang keempat, perang Badar pertama 623, tidak sampai terjadi kontak senjata. Yang kelima, perang Badar Kubro 624, perang yang diikuti 313 umat muslim melawan 1.300 orang kafir Quraisy. Alhamdulillah, Allah menangkan kaum muslimin. Kemudian yang keenam, perang Bani Qainuqa 624 Masehi, perang akibat pelanggaran terhadap piagam Madinah. Nah, jadi mereka melanggar piagam itu, perjanjian itu. Ya mau nggak mau terjadi perang. Yang ketujuh, perang Bani Sulaim 624 Masehi, perang Nabi melawan Bani Sulaim dari kabilah Gotafan. Nah, kemudian yang kedelapan ya adalah perang Bani Sawiq 624 Masehi, perang akibat Abu Sufyan berupaya membunuh Rasulullah SAW sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Yang kesembilan, perang Zu'ammar 624 Masehi, kabilah Sa'labah dan Muharib melarikan diri. Nah, kemudian ke-10, perang Buhron 624 Masehi, Bani Sulaim melarikan diri. Kemudian perang Uhud 624 Masehi, perang akibat dendam kaum kafir Quraisy yang kalah dalam perang Badar. Nah, ini lanjutannya ini. Yang ke-12, perang Hamro. Ya, perang Hamro al-As'ad 625 Masehi, kelanjutan dari perang Uhud. Lalu yang ke-13, perang Bani Nadir 624 Masehi, perang karena Bani Nadir melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW. Yang ke-14, perang Zatul Riqa 624 Masehi, peperangan melawan suku Badui Arab. Nah, kemudian selanjutnya lagi perang Badar akhir ya 626 Masehi, perang tanpa kontak senjata karena kaum kafir Quraisy tidak muncul. Perang Dumatul Jaddal ya 626 Masehi, perang untuk menumpas pengacau di Dumatul Dajjal, di Jandal. Kemudian yang ketujuh, perang Muraisi 627 Masehi, perang melawan Bani Murais. Yang ke-18, perang Khandaq 627, perang di mana membuat paring menjadi strategi pertahanan. Kemudian perang Bani Quraizzah, perang melawan Bani Quraizzah. Kemudian perang Bani Lihyan, perang di Bukit Goron. Dan yang ke-21, perang Zilqarat, penyerbuan terhadap kelompok penjarah dari Gotafan. Nah, kemudian selanjutnya adalah perang Hudaybiyah 624, perang di mana terjadinya sumpah untuk tidak melarikan diri dari musuh. Kemudian perang Khaybar 628 Masehi, perang antara umat muslim melawan orang-orang Yahudi di Khaybar. Perang Mut'ah 629 yaitu perang akibat terbunuhnya utusan Rasulullah SAW. Perang Fathul Makkah 630 Masehi, penaklukan terbesar dalam sejarah Islam untuk membebaskan Makkah dari kaum kafir Quraisy. Ke-26, perang Hunain dari Bani Taif, perang yang melibatkan jumlah terbesar pasukan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, perang Tabuk, perang terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Nah, inilah perang yang pernah diikuti oleh Rasulullah SAW. Masih banyak lagi perang-perang yang lain yang Nabi tidak ikut. Baik. Nah, sekarang kita lihat sholat ketika berhadapan dengan binatang buas. Tadi sholat ketika perang, nanti caranya nanti kita lihat terakhir ya. Nih, jadi tetap tenang dan jangan panik. Ya, panik dapat memicu reaksi yang tidak diinginkan dari hewan tersebut. Kalau kita bertemu di hutan misalnya dengan binatang buas. Kemudian hindari mendekat, ya, menghadang atau menantang hewan buas. Kemudian jaga jarak aman dan hindari mata kontak langsung. Kemudian berlindung di tempat yang aman dengan bergerak perlahan dan perhatikan tanda-tanda. Ini ketika berhadapan dengan binatang buas. Sementara waktu sholat sudah masuk. Nah, ini ya, jangan lari, jangan panik kita. Dengan tenang, sholat tenang, maka binatang juga mengerti kok. Insya Allah binatang itu mengerti dia.
kalau kita tenang. Baik, yang selanjutnya adalah takut tenggelam atau terbakar, tetap wajib sholat. Dalam kapal pesiar misalnya, atau di hutan akan terbakar, atau di rumah, ya, di hotel misalnya, tuh, tetap ada sholat, wajib sholat, tuh, ya, tetap wajib sholat dalam keadaan apapun. Itulah pentingnya sholat itu, ya, wajib sholat tetap. Nah, itu nanti ada caranya. Baik, dalil tentang sholat khauf, ini dia dalilnya ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabat-sahabatmu, kata Allah kepada Rasulullah SAW, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dengan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu itu sujud, ya, telah menyempurnakan rakaat pertama, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah yang datang segolongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiaga yang dengan senjata, dengan menyandang senjata. Jadi rakaat pertama baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk antara sujud lagi, lalu berdiri. Nah, berdiri itu, ketika berdiri itulah rombongan pertama langsung pindah, ambil posisi tentara atau barisan yang tadi berjaga-jaga. Yang berjaga itu masuk kepada barisan Nabi. Nah, jadi begitu masuk, Nabi sudah rakaat kedua, mereka baru rakaat pertama. Nah, juga firman Allah, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini ya, jadi dikosor salatnya boleh ketika berkecamuk perang itu. Yang 4 jadi 2, ya. Nah, juga dalam hadis an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khawfi fi ba'di ayyamihi faqamat ta'ifatum ma'ahu wa ta'ifatum bi'iza'il aduwi fasalla bil ladzina ma'ahu raq'atan thumma dhahabu wa ja'al akharuna fasalla bihim raq'atan thumma qadat at-ta'ifatani raq'atan. Qala wa qala Ibnu Umar fa idza kana khawfun aktsara min dzalika fasalli raqiban aw qa'iman tumi'u imaan. Artinya, dari Ibnu Umar yang berkata, pada satu hari Rasulullah SAW pernah mengimami salat khauf. Mula-mula beliau salat 1 rakaat dengan satu kelompok pasukan, sedangkan pasukan yang lain berjaga-jaga menghadapi musuh. Usai 1 rakaat, kelompok pertama berjaga-jaga dan kelompok kedua salat mengikuti Rasulullah 1 rakaat. Sesudah itu masing-masing kelompok menyempurnakan salat mereka serta 1 rakaat lagi. Ibnu Umar berkata, apabila situasi keamanan lebih parah dari itu, maka beliau sholat di atas kendaraan atau sambil berdiri dengan cara menggunakan isyarat kepala atau mata. Tuh, sambil perang dia pakai mata aja, pakai isyarat aja sambil sholat. Sampai begitu pentingnya sholat ini. Baik. Dalam riwayat lain, an Salih ibn al-Khawwat amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma dzati riqa salatal khauf anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatun wijahal aduwi fa shalla bil ladzina ma'ahu raq'atan thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma sarafu fa saffu wijahal aduwi wa ja'at at-ta'ifatu al-ukhra fa shalla bihim raq'ata allati bakiyat thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim.
Artinya, dari Soleh bin Khawat, dari seorang yang pernah sholat khawf bersama Rasulullah SAW pada hari Dzatul Riqa, bahwa satu kelompok berbaris satu shaf di belakang beliau, sementara kelompok yang lain berjaga-jaga dengan menghadap ke arah musuh. Maka beliau pun sholat 1 rakaat bersama kelompok pertama, kemudian beliau berdiri dan tetap berdiri. Lalu kelompok pertama tadi menyempurnakan sholatnya masing-masing dan bubar, kemudian membuat shaf untuk menghadapi musuh. Setelah itu datanglah kelompok kedua, sehingga beliau sholat bersama mereka 1 rakaat, kemudian beliau duduk sementara mereka menyempurnakan sholatnya masing-masing, baru kemudian beliau salam bersama mereka. Nah, ini ringkasannya begini, dari ayat dan hadis-hadis tadi. Ringkasan tata cara sholat khawf pertama. Imam membagi jamaah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama sholat bersama imam dan yang kedua menghadap musuh. Imam sholat bersama kelompok tersebut 1 rakaat, kelompok pertama. Setelah mereka menyelesaikan rakaat pertama, mereka menyempurnakan sholat sendiri-sendiri sedangkan imam tetap berdiri. Ini yang kosor ya, dikosor ya. Kemudian kelompok yang telah selesai sholat menggantikan kelompok yang berjaga. Adapun yang tadi berjaga sekarang sholat bersama imam. Nah, jadi tukeran. Kemudian imam sholat bersama kelompok yang kedua 1 rakaat. Saat imam tasyahud, kelompok ini menyempurnakan sholat sampai tasyahud bersama imam. Jadi langsung 2 rakaat, imam menunggui mereka. Kemudian setelah mereka semua tasyahud, imam menutup sholat dengan salam bersama mereka. Dia sama-sama. Yang pertama tadi menyelesaikan duluan dia. Nah, yang kedua ini Nabi menunggu karena kan tadi baru pertama, rakaat pertama, rakaat kedua Nabi tunggu dalam keadaan duduk itu. Nah, kemudian nanti mereka sampai duduk tasyahud. Nah, setelah sama-sama tasyahud, Nabi salam, mereka pun salam. Oke, ringkasan tata cara sholat khawf yang kedua. Imam membagi jamaah menjadi 2 shaf ke belakang. Imam memulai sholat dari takbiratul ihram sampai bangkit dari ruku bersama seluruh jamaah. Imam turun untuk sujud bersama shaf yang depan saja, sedangkan shaf yang di belakangnya berjaga-jaga. Nah, setelah imam beserta shaf depan selesai dan sudah berdiri, maka shaf belakang melakukan sujud. Nah, selesai sujud, shaf belakang maju ke depan dan shaf depan mundur ke belakang. Imam memulai rakaat kedua sampai rukuk dan bangkit dari rukuk bersama seluruh jamaah. Setelah bangkit, imam sujud bersama shaf yang sekarang berada di depan tadi pada rakaat pertama di belakang, sedangkan shaf yang di belakang tetap berdiri berjaga-jaga. Saat imam dan shaf depan bertasyahud, barulah shaf belakang sujud sampai mereka bertasyahud semua, lalu imam salam bersama-sama semua. Nah, ini model yang kedua. Ya, jadi sama-sama salamnya. Kalau tadi yang pertama itu yang dipisah, grup pertama selesai dulu, nah grup kedua bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, finish ya, selesai untuk tingkat dasar 14 pertemuan. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada tingkat lanjutan, insya Allah ya. Pada tingkat lanjutan ada kurang lebih ya mungkin 24 pertemuan lah untuk tingkat lanjutan. Setelah tingkat lanjutan baru nanti kita tingkat pemantapan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.